Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang istri dibuat syok 3 tahun merantau. Saat pulang, suami punya anak dari seorang janda. Ternyata gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Istri dibuat syok 3 tahun merantau. Saat pulang, suami punya anak dari seorang janda. Ternyata pagi itu, Bu Retno berdiri di depan rumah sambil memandang jalan setapak yang menghubungkan desanya dengan kota. Angin sepoi-sepoi mengibarkan ujung kain kebaya yang ia kenakan. Matanya menerawang jauh mengikuti langkah Dewi, anak perempuannya, yang perlahan menjauh menuju mobil travel yang akan mengantarkannya ke bandara. "Bu, aku pamit," ucap Dewi memeluk ibunya erat-erat. Air mata Bu Retno tak bisa ditahan lagi, tangannya menggenggam lengan Dewi, seolah enggan melepaskannya. "Hati-hati nak, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan terlalu capek di sana. Kalau ada apa-apa langsung kabari ibu ya." Dewi tersenyum tipis sambil menghapus air mata di pipinya. "Iya Bu, ini semua demi kita. Kalau rumah ini sudah selesai direnovasi, ibu nggak perlu khawatir lagi tentang apapun." Dewi menoleh ke arah Doni, suaminya yang berdiri tak jauh di belakang mereka. "Mas Doni, tolong jaga ibu ya, jangan lupa makan teratur, dan kalau ada apa-apa bilang ke ibu dulu sebelum panik." Doni mengangguk sambil tersenyum. "Tenang sayang, aku janji bakal jaga ibu dan rumah ini. Kamu fokus kerja aja di sana." Tapi jauh di lubuk hatinya, Doni merasa aneh. Ada kekosongan yang mulai merayap. Ia tidak pernah membayangkan hidup tanpa Dewi, istrinya. Ketika mobil travel itu mulai bergerak, Doni berdiri di tempatnya menatap punggung Dewi yang perlahan menghilang dari pandangan. Perasaan kehilangan mulai menyelinap meskipun Dewi belum benar-benar pergi lama. Minggu-minggu pertama tanpa Dewi terasa berat bagi Doni. Ia merasa rumah itu begitu sepi. Setiap malam, ia hanya duduk di ruang tamu, menatap layar televisi yang menyala tanpa benar-benar menonton apapun. Bu Retno, meskipun berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, juga merasakan perubahan suasana di rumah itu. "Doni, kamu makan dulu nak, jangan sampai sakit," ujar Bu Retno suatu malam ketika melihat menantunya hanya duduk termenung di teras. Doni tersenyum kecil. "Iya Bu, sebentar lagi saya makan." Namun kesepian yang dirasakan Doni tidak hilang begitu saja. Ketika Bu Retno masuk ke dalam kamar, Doni seringkali berjalan ke dapur, mengambil botol kopi instan, dan duduk sendirian di teras hingga larut malam. Ia merasa ada yang hilang dalam hidupnya, tetapi tidak tahu bagaimana mengisinya. Hingga suatu hari, saat ia sedang mengantarkan barang pesanan seorang tetangga, ia berhenti di warung milik Lasmi. Warung kecil itu terletak di tepi jalan desa. Lasmi pemiliknya adalah seorang janda yang terkenal dengan pesona dan keramahannya. Meski sudah berusia 40 tahun, kecantikannya masih terlihat jelas. Kulitnya yang kuning langsat, senyum manisnya yang menawan, dan cara bicaranya yang lembut membuat banyak pria di desa itu sering mampir ke warungnya, sekedar untuk membeli kopi atau berbincang. Doni menghentikan motornya di depan warung. "Mbak Lasmi, kopi hitam 1 ya, dibungkus." Lasmi yang sedang duduk di kursi bambu di depan warung langsung berdiri. "Wah, Mas Doni, lama gak mampir ke sini. Kopinya mau manis apa pahit?" tanyanya sambil tersenyum lebar. Doni tersenyum kecil. "Manis aja Mbak, biar ada yang manis di hidup saya," jawabnya setengah bercanda. Lasmi tertawa. "Ah, Mas Doni ini bisa aja. Tapi gak apa-apa, yang penting hidup gak pahit-pahit amat ya." Sambil menunggu kopi diseduh, mereka berbincang. Obrolan ringan tentang cuaca, pekerjaan, dan kabar desa. Namun ada sesuatu dalam cara Lasmi menatap Doni yang membuat pria itu merasa berbeda. Tatapan itu hangat, penuh perhatian, dan menggoda. Setelah membayar kopinya, Doni kembali ke rumah. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya terus mengingat senyum Lasmi. Sesuatu dalam dirinya terasa berubah. Hari demi hari, Doni mulai sering mampir ke warung Lasmi. Awalnya hanya sekedar membeli kopi atau rokok, namun lama-kelamaan ia mulai menikmati obrolan dengan Lasmi. Perempuan itu selalu tahu cara membuatnya tertawa dan merasa dihargai. Perlahan, Doni merasa menemukan pelipur lara dari kesepiannya. Suatu malam, ketika Bu Retno sedang tertidur, Doni menyelinap keluar rumah. Ia mengendarai motornya ke warung Lasmi yang meski sudah tutup lampunya masih menyala.
Mbak Lasmi masih bangun, panggil Doni dari luar. Lasmi membuka pintu dengan senyuman. Mas Doni, ada apa malam-malam begini? Doni menggaruk kepalanya merasa canggung. Gak apa-apa, cuma pengen ngobrol aja. Lagi gak bisa tidur. Lasmi mengangguk dan mempersilahkannya masuk. Di dalam warung kecil itu mereka duduk berdua di meja bambu, berbincang tentang banyak hal. Lasmi bercerita tentang kehidupannya sebagai janda, tentang bagaimana ia harus berjuang sendirian setelah suaminya meninggal. Doni mendengarkan dengan seksama, merasa iba sekaligus terpesona oleh ketabahan perempuan itu. Mas Doni, kamu itu beruntung punya istri seperti Dewi. Dia cantik, pekerja keras, dan sayang sama kamu. Jangan pernah disia-siain ya, ujar Lasmi sambil tersenyum. Doni terdiam, kata-kata itu seharusnya menjadi pengingat baginya. Tetapi justru membuatnya merasa semakin dekat dengan Lasmi. Tanpa sadar ia mulai membandingkan Lasmi dengan Dewi. Ada sesuatu pada Lasmi yang tidak dimiliki Dewi. Kelembutan, perhatian, dan cara bicara yang membuatnya merasa dihargai. Bu Retno merasa ada yang berbeda dari Doni. Menantunya yang dulu rajin pulang tepat waktu, kini sering terlambat. Alasannya selalu sama, pekerjaan atau lembur. Namun ada sesuatu dalam sikap Doni yang membuat Bu Retno merasa ada yang tidak beres. Suatu sore ketika Doni sedang bersiap-siap keluar, Bu Retno mencoba bertanya. Doni mau kemana lagi? Kok sering sekali keluar malam sekarang? Tanyanya dengan nada lembut. Doni terdiam sejenak lalu menjawab. Ke rumah Pak RT, Bu. Ada urusan soal bantuan desa. Bu Retno hanya mengangguk, tetapi hatinya penuh tanda tanya. Ia merasa Doni menyembunyikan sesuatu dan ia bertekad untuk mencari tahu beberapa minggu kemudian. Bu Retno melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Ketika sedang berjalan ke pasar, ia melihat Doni duduk berdua dengan Lasmi di depan warung. Dari kejauhan mereka terlihat akrab, bahkan terlalu akrab. Doni tertawa lepas, sementara Lasmi menatapnya dengan mata berbinar. Bu Retno memutuskan untuk tidak langsung menghadapi Doni. Ia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Marah, kecewa, sedih. Malam itu ketika Doni pulang, Bu Retno mencoba bicara lagi. Doni, kamu gak kangen sama Dewi? Tanyanya tiba-tiba. Doni yang sedang membuka sepatu terlihat. Kaget. Tentu kangen, Bu. Kenapa ibu tanya begitu? Bu Retno menatap menantunya dengan tajam. Kalau kangen, kenapa kamu sering keluar malam? Ibu lihat kamu tadi di warung sama Lasmi. Ada apa antara kalian? Pertanyaan itu membuat Doni terdiam. Ia tidak menyangka Bu Retno memperhatikan sejauh itu. Namun ia segera memasang wajah tenang dan menjawab. Kami cuma ngobrol biasa, Bu. Gak ada apa-apa. Mbak Lasmi itu orang baik. Dia cuma teman ngobrol. Bu Retno tidak sepenuhnya percaya, tetapi ia memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa ini belum selesai. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Doni duduk di teras, menatap langit. Perasaannya bercampur aduk, ia tahu apa yang ia lakukan salah, tetapi ia merasa sulit menjauh dari Lasmi. Di satu sisi, ia merindukan Dewi. Pagi itu Bu Retno menyiapkan sarapan di dapur seperti biasa. Suara gemericing, piring, dan sendok berpadu dengan aroma nasi goreng yang baru saja diangkat dari wajan. Namun pikirannya jauh dari damai. Semalam ia tak bisa tidur nyenyak setelah percakapan dengan Doni. Ada sesuatu di mata menantunya yang sulit ia abaikan, tatapan gelisah yang salah menyimpan rahasia besar. Doni, makan dulu sebelum kerja, panggil Bu Retno dari dapur. Doni keluar dari kamar dengan rambut yang masih berantakan. Ia duduk di meja makan sambil membuka ponselnya. Iya Bu, sebentar. Tatapan Bu Retno mengamati Doni dengan seksama. Ada perubahan kecil dalam kebiasaan menantunya itu akhir-akhir ini. Doni menjadi lebih sering memeriksa ponselnya, bahkan saat makan. Sesekali ia tersenyum tipis sambil mengetik sesuatu. Seperti seseorang yang sedang berbincang dengan seseorang yang spesial. Siapa yang sedang kamu chat, Don? Tanya Bu Retno dengan nada datar. Sambil menuangkan teh ke cangkir. Doni terkejut sejenak tapi dengan cepat memasang senyum santai. Oh, ini grup kerja Bu, lagi bahas soal jadwal lembur. Jangan sampai kerjaan bikin lupa waktu buat keluarga ya, kata Bu Retno mencoba menyelipkan nasihat. Iya Bu, jawab Doni sambil menunduk, mencoba menghindari tatapan mertuanya. Namun, di balik ketenangannya, Doni merasa gugup. Ia tahu bahwa kebiasaan barunya sudah mulai menarik perhatian. Pikirannya kacau. Sebagian dari dirinya ingin berhenti dan kembali menjadi suami yang setia kepada Dewi. Tapi bagian lain merasa terlalu nyaman dengan perhatian dan kelembutan yang diberikan Lasmi. Sore itu Doni kembali ke warung Lasmi. Ia sengaja memilih waktu ketika Bu Retno sedang pergi ke arisan RT. Memastikan tidak ada yang memperhatikan kepergiannya. Lasmi sedang menyapu halaman depan warung ketika Doni tiba. Perempuan itu tersenyum cerah seolah kedatangan Doni adalah hal yang paling ia tunggu sepanjang hari. Mas Doni, rajin banget mampir ke sini, istri nggak marah kan?
goda Lasmi sambil meletakkan sapunya. Doni tertawa kecil meskipun hatinya tergores mendengar nama Dewi disebut. Dewi lagi jauh, Mbak. Lagian saya cuma beli kopi kok. Balasnya mencoba terdengar santai. Tapi kayaknya lebih sering beli kopi di sini daripada bikinan sendiri di rumah. Lasmi menambahkan sambil tersenyum penuh arti. Obrolan ringan itu berkembang menjadi perbincangan yang lebih personal. Doni menceritakan tentang hidupnya yang terasa kosong tanpa Dewi, tentang bagaimana ia merasa sulit menjalani hari-hari tanpa kehadiran istrinya. Lasmi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau memberikan komentar yang membuat Doni merasa dimengerti. Mas Doni, hidup itu nggak selalu adil ya, ujar Lasmi dengan nada pelan. Kadang orang yang kita sayang jauh tapi kita tetap butuh seseorang untuk berbagi. Kalimat itu menusuk hati Doni. Ia tahu seharusnya ia menjaga jarak, tetapi semakin ia mencoba, semakin ia merasa tertarik pada Lasmi. Saat itu tanpa mereka sadari, seorang tetangga melihat mereka dari kejauhan. Tetangga itu Pak Slamet adalah orang yang dikenal suka mengamati sekitar. Ia memperhatikan Doni dan Lasmi yang duduk terlalu dekat di teras warung, berbicara dengan nada akrab. Beberapa hari kemudian, desas-desus Doni dan Lasmi mulai terdengar di desa. Pak Slamet yang tidak bisa menyimpan rahasia menceritakan apa yang ia lihat kepada tetangga lainnya. Kalian tahu nggak? Saya lihat si Doni itu sering banget nongkrong di warung Lasmi. Kayaknya akrab banget mereka. Ucap Pak Slamet dengan nada penuh rasa ingin tahu. Bu Siti, salah satu tetangga yang terkenal suka bergosip, langsung menanggapi. Serius Pak? Kasihan banget Dewi. Dia kerja keras di luar negeri. Suaminya malah begitu. Kabar itu menyebar dengan cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum Bu Retno mulai mendengar bisik-bisik dari para tetangga. Ibu Retno, maaf, saya cuma mau ngingetin hati-hati sama Doni ya. Saya dengar dia sering banget ke warung Mbak Lasmi, kata Bu Siti suatu sore ketika mereka bertemu di pasar. Bu Retno merasa dadanya sesak mendengar itu. Meski ia sudah mencurigai sesuatu, mendengar gosip dari orang lain membuatnya merasa malu sekaligus marah. Namun ia tak langsung menghadapi Doni. Ia memutuskan untuk mengamati terlebih dahulu, memastikan kebenaran rumor itu. Malam itu, Bu Retno duduk di ruang tamu sambil menjahit pakaian. Doni baru saja pulang dan langsung menuju kamar tanpa banyak bicara. Doni, sini sebentar, panggil Bu Retno dengan nada tegas. Doni keluar dari kamar, terlihat sedikit bingung. Ada apa, Bu? Bu Retno menatap menantunya dengan tajam. Kamu sering ke warung Lasmi ya? Ngapain? Pertanyaan itu membuat Doni terdiam. Ia tahu ini adalah momen yang tidak bisa dihindari. Cuma beli kopi, Bu. Warungnya kan dekat dari rumah. Masalahnya bukan cuma beli kopi, Doni. Tetangga-tetangga bilang kamu sering kesana. Bahkan ngobrol lama-lama. Itu apa maksudnya? Doni mencoba tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. Mereka cuma suka membesar-besarkan, Bu. Saya nggak ada niat buruk. Namun Bu Retno tidak sepenuhnya percaya. Doni, saya ini sudah tua, tapi saya bukan orang bodoh. Kalau memang nggak ada apa-apa, jaga jarak sama Lasmi itu. Saya nggak mau Dewi sampai dengar kabar ini. Kata-kata itu menancap dalam hati Doni. Dia merasa bersalah, tetapi ada bagian dari dirinya yang masih enggan melepaskan hubungan dengan Lasmi. Di sisi lain, Lasmi mulai merasa lebih percaya diri dengan kedekatannya dengan Doni. Suatu hari ketika Doni datang ke warung, Lasmi memberanikan diri untuk berbicara lebih personal. Mas Doni, saya tahu hubungan kita mungkin salah di mata orang, ujar Lasmi dengan suara lirih. Doni terkejut. Maksudnya apa, Mbak? Saya cuma mau bilang, saya senang ada Mas Doni yang selalu mau dengerin saya. Setelah suami saya meninggal, saya nggak pernah merasa ada yang peduli lagi. Doni merasa hatinya tercabik-cabik. Ia tahu kata-kata itu tulus, tetapi ia juga sadar bahwa hubungan mereka tidak boleh berlanjut. Namun ia tidak bisa memutuskan untuk menjauh. Mbak Lasmi, saya juga senang ngobrol sama Mbak, tapi kita harus hati-hati. Ibu saya mulai curiga. Saya nggak mau ini jadi masalah besar, kata Doni akhirnya. Lasmi tersenyum tipis. Saya ngerti Mas, tapi hati ini susah untuk bohong. Sementara itu, Bu Retno memutuskan untuk bertindak tegas. Ia tidak akan membiarkan gosip ini menghancurkan keluarga mereka. Suatu pagi ketika Doni sedang bekerja, Bu Retno mendatangi warung Lasmi. Assalamualaikum, sapa Bu Retno sambil berdiri di depan warung. Lasmi keluar dengan senyum ramah. Waalaikumsalam Bu Retno, ada apa datang ke sini pagi-pagi? Bu Retno langsung menatap Lasmi dengan tajam. Mbak Lasmi, saya nggak mau panjang lebar. Saya cuma mau bilang, tolong jaga jarak dari Doni. Dia itu suami anak saya nggak mau ada masalah. Lasmi terlihat terkejut, tetapi ia mencoba tetap tenang. Bu Retno, saya nggak ada niat buruk. Kami cuma teman ngobrol. Teman ngobrol nggak perlu sampai jadi bahan gosip tetangga. Kalau memang nggak ada apa-apa, hentikan sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Potong Bu Retno dengan tegas. Setelah mengatakan itu, Bu Retno pergi meninggalkan warung tanpa menunggu jawaban.
Namun di hatinya ia merasa belum sepenuhnya. Pagi itu, suasana di rumah Bu Retno terasa lebih tenang. Bu Retno berpikir bahwa kedatangannya ke warung Lasmi beberapa hari lalu telah memberikan pesan yang cukup jelas. Ia mulai merasa sedikit lega, meski di lubuk hatinya ia merasa masih diliputi keraguan. Sementara itu Doni terlihat lebih santai dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu sambil membaca koran, mencoba menunjukkan kesan bahwa hidupnya berjalan seperti biasa. Namun dalam pikirannya ia dan Lasmi telah membuat keputusan besar. Mereka akan berpura-pura menjauh agar semua orang termasuk Bu Retno percaya bahwa hubungan mereka hanyalah gosip tak berdasar. Siang itu ketika semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, Doni diam-diam pergi ke warung Lasmi. Ia memastikan tidak ada tetangga yang memperhatikan sebelum masuk ke warung kecil itu. "Mbak, saya nggak bisa lama-lama di sini. Ibu saya lagi waspada banget," ucap Doni sambil duduk di kursi kayu di depan Lasmi. Lasmi meletakkan gelas teh yang baru saja dibuatnya, lalu duduk di hadapannya. "Saya juga udah mikir, Mas, mungkin kita harus pura-pura menjauh dulu, kalau nggak gosip ini bakal makin parah." Doni mengangguk setuju. "Tapi Mbak, saya nggak mau kehilangan Mbak, saya cuma nggak mau bikin masalah di rumah." Doni mengangguk setuju. Lasmi menatap Doni dengan mata yang penuh emosi. "Saya ngerti Mas, kita bisa pura-pura menjauh di depan orang lain, tapi di belakang kita tetap seperti ini kan?" Doni tersenyum kecil, merasa lega mendengar Lasmi memahami keadaannya. "Iya Mbak, kita harus hati-hati, jangan sampai ada yang tahu." Setelah sepakat, mereka mengatur strategi. Doni akan lebih jarang ke warung, dan ketika bertemu, mereka akan menjaga jarak. Namun di balik kepura-puraan itu, mereka justru semakin berani. Keesokan harinya, Doni sengaja bersikap berbeda. Ia bangun lebih pagi, membantu Bu Retno di dapur, dan berusaha menunjukkan bahwa ia adalah menantu yang bertanggung jawab. "Ibu mau masak apa ini? Biar saya bantu ngupas bawang," kata Doni sambil membawa pisau kecil. Bu Retno mengerutkan kening. Perubahan sikap Doni terasa aneh baginya, tetapi ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. "Kamu kenapa tiba-tiba rajin, Don? Biasanya bangun aja susah," goda Bu Retno. Doni tertawa kecil. "Gak ada apa-apa Bu, cuma pengen bantu aja, kasihan ibu kerja sendiri." Bu Retno mengangguk. Meski dalam hatinya ia merasa curiga. Namun sikap Doni yang tampak lebih perhatian membuatnya sedikit lega. Sementara itu di balik kepura-puraan mereka, Doni dan Lasmi semakin dekat. Mereka mulai berkomunikasi melalui pesan singkat dan telepon, memastikan tidak ada yang mengetahui. Suatu malam, Doni mengirimkan pesan kepada Lasmi. "Mbak, saya pengen ketemu, tapi nggak bisa di warung, ada tempat lain yang aman." Lasmi membalas dengan cepat. "Mas, kita ketemu di alun-alun aja, sepi kalau malam, nanti saya tunggu di depan taman jam 8. Jam 8 malam, Doni berpamitan kepada Bu Retno. "Bu, saya mau ke rumah Pak Slamet sebentar, diajak ngobrol soal kerjaan." Bu Retno hanya mengangguk tanpa curiga. Doni langsung pergi ke alun-alun memastikan ia tidak diikuti oleh siapapun. Di sana Lasmi sudah menunggu dengan jaket tebal. Wajahnya terlihat gugup tapi bersemangat. "Mas Doni, hati-hati dong, kalau sampai ada yang lihat kita di sini bisa bahaya," ucap Lasmi begitu Doni sampai. "Santai aja Mbak, saya udah pastikan gak ada yang curiga," jawab Doni sambil duduk di bangku taman. Malam itu mereka bicara panjang lebar, saling mencurahkan isi hati. Lasmi menceritakan kesepiannya sejak suaminya meninggal, sementara Doni mengungkapkan betapa ia merasa kosong tanpa kehadiran Dewi. "Kadang saya mikir Mbak, kenapa hidup ini terasa berat banget. Saya sayang sama Dewi, tapi hubungan kita sekarang kayak cuma formalitas." Lasmi meraih tangan Doni menatapnya dengan penuh simpati. "Mas, saya nggak tahu kenapa kita bisa sejauh ini, tapi saya tahu satu hal, saya nyaman sama Mas." Malam itu mereka mengukuhkan hubungan mereka yang salah, meski tahu resikonya begitu besar. Hari-hari berlalu, dan gosip tentang Doni dan Lasmi perlahan mereda. Namun Bu Retno tetap merasa ada sesuatu yang tak beres. Suatu pagi ketika Bu Retno sedang membersihkan halaman, ia melihat Doni menerima telepon di sudut rumah. Suara Doni terdengar pelan, tetapi intonasinya terdengar akrab dan lembut. "Iya Mbak, nanti malam saya usahakan datang, tunggu di tempat biasa ya," kata Doni sambil tersenyum kecil. Bu Retno pura-pura tidak mendengar, tetapi ia mencatat kejadian itu dalam pikirannya. Setelah Doni masuk ke rumah, Bu Retno memutuskan untuk bertindak diam-diam. Malam itu ketika Doni pamitan untuk pergi ke rumah Pak Slamet, Bu Retno merasa waktunya tepat untuk mencari tahu. Ia memutuskan untuk mengikuti Doni dari kejauhan. Dengan langkah hati-hati, Bu Retno melihat Doni berjalan menuju alun-alun. Dari balik pohon besar, ia menyaksikan menantunya bertemu dengan Laksmi. Dada Bu Retno berdegup kencang. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Doni dan Lasmi berbicara begitu akrab. Bahkan tertawa bersama. Sesekali Doni menyentuh tangan Lasmi, dan itu membuat hati Bu Retno hancur. Tanpa menunggu lama, Bu Retno berbalik dan berjalan pulang. Ia tidak ingin membuat keributan di tempat umum. Tetapi malam itu ia memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan hal ini berlanjut. Keesokan paginya, Bu Retno memanggil Doni dengan nada tegas. "Don, saya mau bicara."
Doni yang baru saja selesai mandi merasa terkejut dengan nada suara mertuanya. "Ada apa, Bu?" Bu Retno menatapnya dengan tatapan tajam. "Saya nggak mau basa-basi. Kamu dan Lasmi itu ada apa? Jangan bohong lagi." Doni membeku. Ia tidak menyangka Bu Retno akan menanyakan hal itu secara langsung. "Bu, nggak ada apa-apa. Saya cuma ngobrol sama Mbak Lasmi. Itu juga karena kita kebetulan sering ketemu. Jangan pura-pura, Don. Saya lihat kalian malam tadi di alun-alun. Kamu pikir saya ini bodoh?" Doni terdiam. Ia merasa tidak ada gunanya lagi berbohong, namun ia tidak tahu harus berkata apa. "Saya sudah kasih kamu kesempatan untuk berubah, Doni. Tapi kamu malah semakin jauh. Apa kamu nggak kasihan sama Dewi? Dia kerja keras di luar negeri demi kalian, sementara kamu malah..." Suara Bu Retno bergetar menahan emosi. "Bu, saya minta maaf," ucap Doni akhirnya. Suaranya pelan. "Minta maaf nggak cukup, Doni. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, kamu harus putus hubungan sama Lasmi. Kalau enggak, saya sendiri yang akan kasih tahu Dewi," ancam Bu Retno dengan tegas. Namun dalam hati, Doni tahu bahwa perasaan kepada Lasmi tidak semudah itu untuk dihentikan. Ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit dan berbahaya. Bab ini menutup dengan Doni yang merasa terpojok dan Bu Retno yang bersiap mengambil langkah tegas. Namun hubungan terlarang antara Doni dan Lasmi semakin sulit dihentikan. Konflik besar pun tampak tak terelakkan. Setelah percakapan tegang dengan Bu Retno, Doni merasa seperti seekor tikus yang terjebak dalam perangkap. Ancaman mertuanya untuk memberitahu Dewi benar-benar membuatnya ketakutan. Ia tidak bisa membayangkan reaksi istrinya jika mengetahui semuanya, apalagi dari mulut ibunya sendiri. Doni tahu, jika ia ingin tetap tinggal di rumah itu dan menjaga rahasia yang tetap aman, ia harus bermain peran dengan cermat. Ia memutuskan untuk pura-pura tobat. Malam itu setelah makan malam bersama, Doni sengaja mendekati Bu Retno yang sedang duduk di ruang tamu sambil merajut. Ia duduk di lantai, berlutut di depan mertuanya dengan ekspresi yang penuh penyesalan. "Bu, saya mau bicara lagi soal tadi pagi," ucap Doni dengan suara pelan hampir seperti berbisik. Bu Retno meliriknya dengan tatapan dingin. "Bicara apa lagi, Don? Bukannya saya sudah jelas dari pagi." "Ibu benar, saya salah, Bu. Saya sadar apa yang saya lakukan itu tidak pantas. Saya benar-benar menyesal." "Menyesal?" Bu Retno mengangkat alis. Menyesal karena ketahuan atau memang karena sadar itu salah? Doni menghela nafas berat, berpura-pura merenungi ucapannya sendiri. "Saya sadar, Bu, saya hilaf. Saya bingung sendirian di sini tanpa Dewi. Tapi itu bukan alasan. Saya janji, Bu, mulai sekarang saya akan menjaga sikap saya. Saya nggak akan berhubungan lagi dengan Mbak Lasmi. Saya tahu Ibu cuma ingin yang terbaik untuk keluarga kita." Bu Retno terdiam sejenak memandangi menantunya dengan tatapan penuh kecurigaan. Ia sulit percaya begitu saja, tapi ada sesuatu dalam nada bicara Doni yang membuatnya sedikit luluh. "Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan, Doni. Saya nggak mau cuma dengar janji manis," kata Bu Retno akhirnya. "Saya akan buktikan, Bu. Mulai besok saya nggak akan ke warung Mbak Lasmi lagi, bahkan untuk beli apapun," ucap Doni dengan suara mantap. Bu Retno mengangguk pelan meski dalam hatinya ia masih menyimpan keraguan. "Ingat, Doni, kalau sampai saya dengar atau lihat sesuatu yang mencurigakan lagi, saya nggak akan tinggal diam. Kamu tahu apa yang akan saya lakukan." Doni mengangguk cepat lalu berlalu ke kamarnya. Di dalam hati ia merasa lega karena berhasil meredam emosi mertuanya. Tapi ia tahu, menjaga janji itu tidak akan semudah yang ia ucapkan. Keesokan harinya, Doni memulai harinya dengan berpura-pura menjadi menantu yang patuh. Ia membantu Bu Retno di rumah, membersihkan halaman, bahkan mengantar barang-barang ke tetangga yang membutuhkan. Namun di balik kepatuhannya, hatinya bergolak. Ia merindukan Lasmi, merindukan senyum hangatnya dan obrolan ringan di warung kecilnya. Sementara itu di warung, Lasmi pun merasa kehilangan. Doni tidak lagi datang seperti biasanya, dan itu membuatnya gelisah. Suatu ketika Lasmi sedang membereskan warung, seorang tetangga yang sering bergosip, Bu Rumi, datang dan memesan kopi. "Las, sekarang warungmu kok sepi ya? Biasanya si Doni sering nongkrong di sini. Jangan-jangan takut sama mertuanya tuh," ucap Bu Rumi sambil tergagah. Lasmi tersenyum kaku, berusaha tidak menunjukkan perasaannya. "Mungkin Mas Doni lagi sibuk di rumah, Bu. Lagian kan dia punya tanggung jawab besar di sana." Bu Rumi mengangguk, tapi tatapannya penuh arti. "Iya sih, kamu hati-hati aja, Las. Tetangga sini matanya tajam semua. Jangan sampai ada yang salah paham lagi." Ucapan itu membuat Lasmi semakin gelisah. Ia tahu ia dan Doni harus berhati-hati, tetapi perasaan itu semakin sulit dikendalikan. Beberapa minggu berlalu, Doni berhasil menjaga jarak dengan Lasmi. Meskipun itu membuatnya menderita, namun suatu malam ia menerima pesan yang langsung menggoyahkan tekadnya. "Mas Doni, apa kabar? Lama nggak ketemu. Kalau nggak sibuk, saya pengen ngobrol sebentar. Ada hal yang penting." Pesan dari Lasmi itu membuat Doni tak bisa tidur. Ia tahu membalas pesan itu berarti melanggar janjinya kepada Bu Retno.
Tapi ia juga tahu ia tidak bisa mengabaikan Lasmi begitu saja. Setelah bergulat dengan pikirannya sendiri, Doni akhirnya membalas pesan itu. Baik Mbak, besok siang saya coba mampir, tapi sebentar saja. Keesokan harinya Doni mencari alasan untuk keluar rumah. Bu, saya mau beli baut motor di bengkel dekat pasar, katanya sambil bawa helm. Bu Retno hanya mengangguk tapi tatapannya penuh kecurigaan. Doni langsung menuju warung Lasmi. Ketika sampai, ia memastikan tidak ada orang lain di sekitar sebelum masuk. Mbak, apa yang penting banget sampai harus ketemu? Lasmi berdiri di balik meja, matanya terlihat berkaca-kaca. Mas, saya cuma pengen tahu, apa Mas Doni benar-benar menjauh karena nggak mau lagi, atau cuma karena takut sama Bu Retno? Pertanyaan itu membuat Doni terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Mbak, saya nggak pernah nggak mau sama Mbak, tapi saya juga nggak bisa bikin masalah lebih besar lagi. Jawab Doni akhirnya. Lasmi mendekat, menatapnya dengan mata yang penuh emosi. Saya tahu ini salah Mas, tapi saya juga nggak bisa bohong sama perasaan saya. Saya kangen sama Mas Doni. Doni merasa hatinya mencair. Ia mencoba menahan diri, tapi godaan itu terlalu kuat. Mbak, saya juga kangen, ucapnya pelan. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama di warung, membicarakan segala hal yang tidak bisa mereka ungkapkan di depan orang lain. Ketika Doni pulang, Bu Retno langsung menyadari sesuatu. Lama banget beli bautnya Don, sampai kemana aja? Doni tergagap mencoba memberikan alasan. Tadi ngantri Bu, terus kalian beli minyak motor. Bu Retno hanya mengangguk tapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan untuk mulai mengawasi Doni lebih ketat. Sementara itu, hubungan Doni dan Lasmi semakin berani. Mereka mulai mencari-cari kesempatan untuk bertemu tanpa diketahui siapapun. Namun di balik itu semua, mereka tidak menyadari bahwa bayang-bayang kehancuran semakin mendekat. Desas-desus tentang Doni dan Lasmi masih terus bergulir di kampung kecil itu. Meskipun Doni terlihat berusaha menjaga jarak dan Lasmi tidak lagi terlalu mencolok di warung, warga sekitar tetap tidak bisa melupakan gosip panas yang pernah membuat kampung itu heboh. Di pagi yang cerah, sekelompok ibu-ibu tetangga berkumpul di teras rumah Bu Rumi. Ada Bu Tati, Bu Sri, Bu Erna. Semuanya membawa bahan-bahan dapur, berlagak ingin membantu Bu Rumi membuat kue. Tapi obrolan mereka lebih menarik daripada pekerjaan tangan mereka. Kalian sadar nggak, akhir-akhir ini Lasmi sama Doni kok kayaknya nggak pernah kelihatan bareng lagi? Tanya Bu Sri sambil memotong bawang. Bu Erna mengangguk setuju. Iya ya, padahal dulu hampir setiap hari. Kalau nggak di warung, ya ketemu di jalan. Sekarang kayaknya Doni lebih sering di rumah bantu-bantu mertua. Tapi aku nggak yakin loh, kata Bu Tati sambil menyeka keringat di dahinya. Kalau mereka benar-benar sudah selesai. Soalnya setahu aku, laki-laki kalau sudah tergoda, susah buat beneran berhenti. Bu Rumi yang menjadi tuan rumah menambahkan dengan nada rendah. Memang sih, tapi mungkin juga Doni takut sama Bu Retno. Kalian tahu kan betapa galaknya dia? Bu Sri tertawa. Galak sih galak, tapi kalau dasarnya Doni sama Lasmi memang punya niat buruk, mana mungkin galak-galaknya Bu Retno bisa menghentikan mereka? Obrolan mereka semakin seru dan masing-masing saling menambahkan pendapat. Hingga tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah jalan. Itu kan Lasmi. Bu Erna menunjuk dengan dagunya ke arah jalan setapak di depan rumah. Lasmi berjalan perlahan dengan kantong belanja di tangannya. Wajahnya terlihat sedikit lelah, tetapi ia tetap memberikan senyuman tipis kepada setiap orang yang ia temui. Bu Rumi yang tidak mau kehilangan kesempatan langsung menyapa. Lasmi, baru pulang dari pasar ya? Lasmi berhenti sejenak, menoleh dan tersenyum ramah. Iya Bu, tadi beli sayuran sama ikan sedikit. Masuk dulu Las. Kita lagi bikin kue nih, siapa tahu kamu mau nyicip. Ajak Bu Rumi sambil melambaikan tangan. Lasmi menggeleng sopan. Aduh terima kasih Bu, tapi saya harus buru-buru ke rumah, nanti aja lain kali ya. Iya nggak apa-apa, tapi sekarang kamu kelihatannya sering sibuk ya, nggak pernah kelihatan di warung lagi seperti dulu. Sindir Bu Erna dengan nada yang terdengar seolah basa-basi, tetapi sebenarnya ingin mencari tahu lebih dalam. Lasmi hanya tersenyum samar. Iya Bu, lagi banyak urusan di rumah juga, tapi tetap buka warung kok, cuma nggak seaktif dulu. Oh pantas, saat Bu Tati yang tidak bisa menahan rasa penasarannya. Tapi sekarang Doni juga jarang ke warung ya, kalau dulu hampir tiap hari nongkrong, sekarang kok nggak pernah kelihatan. Lasmi sedikit tertegun mendengar pertanyaan itu, tetapi ia mencoba tetap tenang. Mungkin Mas Doni lagi fokus bantu Bu Retno Bu, lagian saya juga nggak tahu banyak soal dia sekarang. Iya, baguslah kalau begitu, jawab Bu Rumi sambil tersenyum. Lasmi pun melanjutkan langkahnya, meninggalkan obrolan para ibu-ibu yang langsung meledak dengan bisik-bisik begitu ia pergi. Aku nggak percaya kalau mereka benar-benar udah nggak deket, ujar Bu Tati sambil mencubit adonan di kue depannya. Betul, aku juga mikirnya begitu, timpal Bu Erna. Lasmi tadi jawabnya aneh kan, kayak orang lagi nyembunyiin sesuatu. Tapi kita nggak punya bukti apa-apa sekarang, kata Bu Rumi sambil mendesah. Kalau cuma berdasarkan omongan, nanti malah kita yang salah. Mungkin benar, tapi feelingku nggak pernah salah Bu.
ujar Bu Sri dengan nada yakin. Aku yakin kalau kita perhatikan lebih teliti pasti ada celah. Orang seperti mereka itu pasti akan ketahuan lagi, cepat atau lambat. Sementara itu di tempat lain, Doni dan Lasmi benar-benar sedang merencanakan langkah mereka selanjutnya. Mereka tahu gosip tetangga belum sepenuhnya reda, dan mereka harus lebih berhati-hati jika ingin tetap melanjutkan hubungan mereka tanpa diketahui siapapun. Di sebuah lokasi yang sepi di pinggir sungai kecil di luar kampung, mereka bertemu dengan wajah tegang. Mas Doni, kamu yakin ini akan berhasil? Tanya Lasmi, suaranya sedikit bergetar. Kita nggak punya pilihan lain, Mbak. Jawab Doni sambil menatapnya serius. Kalau kita terus ketahuan seperti kemarin-kemarin, habis kita. Mungkin kita memang harus pura-pura menjauh supaya orang-orang gak curiga lagi. Tapi aku gak mau kehilangan kamu, ujar Lasmi pelan nyaris seperti bisikan. Doni menghela nafas panjang. Aku juga gak mau kehilangan kamu, Mbak. Makanya kita harus lebih hati-hati. Kita gak bisa seperti dulu lagi, santai nongkrong di warung atau jalan bareng di kampung. Kalau mau ketemu, kita cari tempat yang lebih aman, di luar kampung. Lasmi mengangguk pelan, meskipun hatinya penuh keraguan. Tapi kalau Bu Retno sampai tahu bagaimana Mas, dia pasti nggak akan tinggal diam. Bu Retno nggak akan tahu, jawab Doni dengan nada yakin. Yang penting kita tetap main aman. Aku juga akan lebih banyak di rumah, bantu-bantu ibu biar dia nggak curiga. Baiklah Mas, aku percaya sama kamu, kata Lasmi akhirnya. Hari-hari berikutnya Doni dan Lasmi menjalankan rencana mereka dengan sangat hati-hati. Di kampung, Doni terlihat lebih sering di rumah, membantu Bu Retno dengan pekerjaan sehari-hari. Dia bahkan mulai ikut pengajian di masjid, mencoba membangun citra sebagai menantu yang taat dan bertobat. Namun di balik itu semua, Doni dan Lasmi masih terus bertemu secara diam-diam. Mereka sering bertemu di tempat-tempat sepi seperti di kebun belakang kampung atau di warung kecil di desa sebelah. Sementara itu, gosip di kampung tidak kunjung reda. Para tetangga mulai memperhatikan gerak-gerik Doni dan Lasmi dengan lebih teliti. Aku lihat Lasmi kemarin beli rokok di warung desa sebelah. Bukannya dia nggak pernah ngerokok ya? Kata Bu Sri pada suatu pagi. Jangan-jangan itu buat Doni, timpal Bu Erna dengan nada penuh kecurigaan. Iya bisa jadi tuh, ujar Bu Tati. Mereka pikir kita nggak bakal tahu kalau mereka ketemu di luar kampung. Tapi mereka lupa orang-orang di desa sebelah juga kenal sama kita. Obrolan itu semakin memperkuat tekad para ibu-ibu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka merasa jika Doni dan Lasmi benar-benar masih menjalin hubungan, itu adalah penghinaan besar bagi kampung mereka. Doni dan Lasmi semakin lihai dalam menyembunyikan hubungan terlarang mereka. Semua rencana mereka untuk berpura-pura menjaga jarak ternyata berhasil. Ibu Retno dan para tetangga mulai percaya bahwa hubungan mereka benar-benar telah berakhir, namun di balik itu Doni dan Lasmi justru semakin dekat. Rahasia mereka kini menjadi semakin gelap dan berbahaya. Di pagi yang cerah, Bu Retno duduk di teras rumahnya, menikmati teh hangat sambil mengawasi Doni yang sibuk menyapu halaman. Sejak pertobatannya, Doni tampak seperti menantu teladan. Ia rajin membantu pekerjaan rumah dan sering menemani Bu Retno ke pasar. Hal ini membuat Bu Retno perlahan-lahan kembali luluh. Don, panggil Bu Retno tiba-tiba. Doni menghentikan sapuannya dan menoleh. Iya Bu, ada apa? Bu Retno tersenyum tipis. Ibu senang lihat kamu berubah. Ibu gak nyangka kalau kamu benar-benar menyesali kesalahanmu. Doni menundukkan kepala berusaha terlihat menyesal. Saya sadar Bu, saya banyak salah. Sekarang saya cuma ingin menebus semuanya, terutama untuk Ibu dan Mbak Sari. Perkataan itu membuat hati Bu Retno terharu. Ia menepuk bahu Doni pelan. Bagus nak, jangan kecewakan Ibu lagi ya. Ibu sudah cukup malu dengan gosip yang lalu. Doni hanya mengangguk, menyembunyikan rasa bersalah yang menggelayuti hatinya. Dalam pikirannya ia tahu ucapannya itu hanyalah topeng belaka. Malam harinya Doni menerima pesan dari Lasmi. Mereka telah lama berkomunikasi melalui ponsel secara diam-diam. Lasmi mengabarkan bahwa rumahnya akan kosong malam itu karena adik dan keponakannya pergi ke kota untuk menghadiri pesta pernikahan seorang kerabat. Isi pesan Lasmi. Mas, rumahku kosong malam ini. Kalau aman datang ya. Doni membaca pesan itu dengan jantung berdegup kencang. Ia tahu ini berbahaya tetapi godaan itu terlalu besar untuk ditolak. Setelah memastikan Bu Retno telah tidur, Doni menyelinap keluar rumah dengan hati-hati. Ia berjalan melewati gang kecil yang gelap menuju rumah Lasmi. Memastikan tidak ada satupun tetangga yang melihatnya. Sesampainya di rumah Lasmi, Doni mengetuk pintu pelan. Pintu segera dibuka oleh Lasmi yang sudah menunggu di baliknya. Ia mengenakan daster sederhana, tetapi kecantikannya tetap memukau di mata Doni. Kamu benar-benar datang, Mas, kata Lasmi dengan suara berbisik tetapi matanya berbinar bahagia. Doni tersenyum tipis.
Aku nggak bisa nolak, Mbak. Malam itu mereka duduk di ruang tamu yang redup, berbicara dengan nada pelan agar tidak terdengar oleh tetangga sekitar. Pembicaraan mereka semakin intim hingga akhirnya mereka tidak bisa lagi menahan diri. Hubungan terlarang itu pun kembali terjadi, menambah daftar dosa mereka yang mereka sembunyikan. Keesokan paginya, Bu Erna, Bu Sri, dan Bu Tati kembali berkumpul di warung kecil dekat rumah Bu Retno. Seperti biasa, obrolan mereka dipenuhi dengan gosip tentang kehidupan kampung. Bu, kalian sadar gak sih? Kayaknya sekarang Doni itu benar-benar berubah ya, kata Bu Sri sambil menyeruput kopi. Iya loh, aku lihat dia rajin banget bantuin Bu Retno. Padahal dulu malesnya minta ampun, timpal Bu Tati. Bu Erna mengangguk. Betul, dan Lasmi juga kayaknya udah gak terlalu sering kelihatan. Mungkin mereka benar-benar sudah gak ada hubungan lagi. Syukurlah kalau begitu, kasihan juga Bu Retno kalau harus terus menanggung malu, ujar Bu Sri dengan nada lelah. Namun obrolan mereka terhenti ketika tiba-tiba Lasmi melintas di depan warung dengan keranjang belanja di tangannya. Ia menyapa mereka dengan senyuman ramah. Pagi Bu Ibu, lagi pada kumpul ya? Iya nih Las, lagi ngobrol-ngobrol aja, jawab Bu Erna. Lasmi melanjutkan langkahnya tanpa curiga sedikit pun bahwa dirinya masih menjadi bahan pembicaraan mereka. Hubungan Doni dan Lasmi semakin sulit dihentikan. Meski mereka berpura-pura menjaga jarak di depan orang lain, pertemuan mereka yang diam-diam semakin intens. Suatu sore, mereka bertemu di kebun kecil di pinggir kampung. Lasmi tampak gelisah. Mas, aku takut, katanya dengan suara pelan. Takut kenapa Mbak? Tanya Doni sambil meraih tangannya. Takut kalau semua ini ketahuan lagi. Kita sudah cukup membuat Bu Retno malu. Kalau sampai terulang, aku gak tahu harus gimana. Doni menghela nafas. Aku juga takut Mbak, tapi aku gak bisa ninggalin kamu. Aku sayang sama kamu. Lasmi menatap Doni dengan mata berkaca-kaca. Aku juga sayang sama kamu Mas, tapi ini gak benar. Kita gak bisa terus begini. Tapi kita juga gak bisa berhenti Mbak, jawab Doni tegas. Percakapan itu berakhir dengan pelukan penuh emosi. Mereka tahu hubungan mereka salah, tetapi perasaan mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Beberapa minggu kemudian, Bu Retno mulai merasakan sesuatu yang aneh. Doni memang terlihat rajin, tetapi terkadang ia menghilang tanpa alasan yang jelas. Suatu malam Bu Retno memutuskan untuk mengawasi Doni. Ia pura-pura tidur, tetapi sebenarnya memperhatikan gerak-gerik menantunya. Saat Doni menyelinap keluar rumah, Bu Retno mengikuti dari kejauhan. Ia melihat Doni berjalan menuju rumah Lasmi. Hati Bu Retno langsung panas. Kamu benar-benar menantuku, Don. Rupanya kamu belum tobat, gumam Bu Retno dengan suara bergetar. Bu Retno memutuskan untuk tidak langsung menghadapi Doni malam itu. Ia kembali ke rumah dengan hati penuh kemarahan dan rencana di kepalanya. Di kampung kecil seperti itu rahasia sulit untuk benar-benar disembunyikan. Beberapa tetangga mulai menyadari bahwa Doni terkadang menghilang malam-malam, tetapi mereka belum memiliki bukti konkret. Bu, kalian pernah lihat Doni keluar malam gak? Tanya Bu Erna pada suatu pagi di warung. Aku pernah, tapi gak tahu dia kemana, jawab Bu Tati. Mungkin dia masih ada urusan sama Lasmi, gumam Bu Sri dengan nada mencurigakan. Kalau benar, kasihan Bu Retno. Dikiranya Doni sudah tobat, ternyata cuma pura-pura, timpal Bu Erna. Ketegangan yang mengelilingi Doni dan Lasmi kini mencapai puncaknya. Di balik topeng penyesalan yang dipamerkan Doni di depan ibu mertuanya, hubungan terlarang dengan Lasmi terus berlanjut. Namun sebuah kabar mengejutkan dari Lasmi mengguncang dunianya. Pagi itu, Doni menerima pesan dari Lasmi. Mas, aku harus bertemu kamu sekarang, ada yang penting banget. Doni membaca pesan itu dengan alis berkerut, pikirannya penuh dengan kemungkinan buruk. Tanpa banyak pikir, ia mengunci pintu rumah, berpura-pura hendak membeli kebutuhan di pasar, dan melangkah cepat ke kebun kecil di pinggir kampung tempat biasa mereka bertemu. Di sana Lasmi sudah menunggu, wajahnya pucat, matanya terlihat sembab seperti habis menangis semalaman. Kenapa Mbak, kok mukamu kayak gitu? Lasmi menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi. Namun akhirnya ia membuka mulut. Mas, aku hamil. Doni tersentak, wajahnya berubah pucat seketika. Apa? Hamil? Lasmi mengangguk pelan. Aku sudah telat 2 bulan, Mas. Aku juga udah periksa ke bidan. Aku gak mungkin salah. Kata-kata itu membuat kepala Doni berputar. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mencerna situasi yang tiba-tiba ini. Ini gak mungkin Mbak, kita gak bisa kayak gini, ucap Doni dengan suara bergetar. Mas, aku gak minta apa-apa, tapi aku gak bisa sembunyiin ini lama-lama. Kalau perutku sudah besar gimana? Apa kata orang kampung? Apa kata ibu mertuamu? Lasmi mulai menangis. Diam Mbak, jangan bilang siapa-siapa dulu, aku akan cari cara, jawab Doni dengan nada panik.
Setelah pertemuan itu, Doni kembali ke rumah dengan pikiran kalut. Di dapur, Bu Retno sedang memasak tampak santai tanpa mengetahui badai yang tengah menghantam keluarganya. "Don, kamu beli apa di pasar?" tanya Bu Retno tanpa menoleh. Gak ada, Bu. Tadi pasar sepi, tadi saya cuma jalan-jalan," jawab Doni cepat berusaha terdengar biasa. "Jalan-jalan pagi-pagi? Tumben kamu rajin," ujar Bu Retno sambil tertawa kecil. Doni hanya tersenyum kaku lalu bergegas ke kamarnya. Di dalam kamarnya ia duduk termenung, memikirkan berbagai cara untuk menyembunyikan kehamilan Lasmi. Di rumahnya, Lasmi juga dilanda kecemasan. Ia tahu hubungan ini salah, tetapi perasaan cintanya pada Doni terlalu kuat untuk dilawan. Kini dengan kehamilan ini semuanya terasa semakin sulit. Sore itu Lasmi duduk di ruang tamunya, memandangi langit-langit sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba adiknya, Sinta, pulang dari pasar. "Kak, kamu kenapa? Dari tadi diem aja," tanya Sinta heran. "Gak apa-apa, cuma capek," jawab Lasmi singkat. Namun Sinta merasa ada yang aneh. "Kamu beneran gak apa-apa? Kamu pucat banget loh, Kak." "Aku beneran gak apa-apa, Sinta," kata Lasmi dengan nada tegas, berharap adiknya berhenti bertanya. Sementara itu para tetangga di warung kembali membicarakan Doni dan Lasmi. Meski mereka percaya bahwa hubungan keduanya telah berakhir, rasa penasaran mereka tetap ada. "Bu, kok kayaknya Lasmi sekarang sering gak kelihatan ya?" tanya Bu Erna sambil menyulut rokoknya. "Iya, aku juga heran. Padahal dulu kan dia sering lewat sini," jawab Bu Tati. "Jangan-jangan dia lagi sembunyiin sesuatu?" Bu Sri menambahkan dengan nada penuh curiga. "Tapi Doni kelihatan baik-baik aja. Dia sekarang rajin banget bantuin Bu Retno," ujar Bu Erna. "Ya, siapa tahu mereka cuma pura-pura. Kita kan gak tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Bu Tati sambil mengangkat bahu. Obrolan mereka terhenti ketika Doni lewat membawa sekantong belanjaan. Ia menyapa mereka dengan senyum lebar. "Pagi Bu Ibu, lagi pada ngumpul ya?" sapa Doni santai. "Iya nih Don, kamu rajin banget sekarang," balas Bu Sri sambil tersenyum penuh arti. Doni tertawa kecil lalu melanjutkan langkahnya. Dalam hatinya ia berdoa agar tidak ada yang mencium rahasia besarnya. Beberapa hari kemudian Doni dan Lasmi kembali bertemu secara diam-diam. Mereka memilih tempat yang lebih aman, di luar kampung untuk menghindari kecurigaan. "Mbak, aku udah pikirin ini baik-baik," kata Doni saat mereka duduk di bawah pohon rindang di tepi sungai. "Dan?" tanya Lasmi suaranya penuh harap. "Kamu harus pergi dari sini, Mbak. Cari alasan apa saja. Bilang kamu mau kerja di luar kota atau apa. Yang penting kamu gak di kampung ini sampai bayi itu lahir," ucap Doni dengan nada serius. Lasmi terdiam memandangi Doni dengan mata berkaca-kaca. "Kamu serius Mas nyuruh aku pergi? Kamu gak mau tanggung jawab?" "Bukan gitu Mbak, aku mau tanggung jawab tapi kita harus pintar. Kalau kamu tetap di sini semuanya bakal ketahuan. Aku gak mau ibu tahu apalagi Mbak Dewi," jawab Doni dengan suara rendah. Lasmi mengangguk pelan. Meski hatinya berat, ia tahu bahwa Doni ada benarnya. Lasmi mulai mempersiapkan kepergiannya dengan alasan ingin bekerja di luar kota. Ia mengumpulkan barang-barangnya secara diam-diam agar tidak ada yang curiga. Sore itu ia berpamitan kepada Sinta. "Sinta, aku mau pergi ke luar kota. Ada teman yang nawarin kerjaan di sana." "Kerjaan apa Kak?" tanya Sinta curiga. "Jadi pembantu rumah tangga. Lumayan buat tambah penghasilan," jawab Lasmi sambil tersenyum tipis. Sinta hanya mengangguk meski hatinya merasa ada yang aneh. Dengan kepergian Lasmi, Doni merasa sedikit lega. Namun bayangan dosa dan kebohongannya terus menghantui. Ia berusaha bertingkah normal di depan Bu Retno dan para tetangga, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Di kota, Lasmi berjuang sendirian, menyembunyikan kehamilannya dari orang-orang di sekitarnya. Meski jauh, ia dan Doni masih sering berkomunikasi melalui telepon. Doni terdiam ketika mendengar suara istrinya di telepon. Setelah 3 tahun merantau sebagai TKW di luar negeri, Dewi akhirnya menghubunginya. 3 tahun penuh tanpa komunikasi yang berarti, hanya sesekali mendapatkan kabar lewat surat atau pesan singkat. Doni merasa hatinya berdebar-debar, ada rasa bahagia karena istrinya akhirnya akan pulang. Namun di sisi lain rasa takut menggerogoti dirinya. Semua perbuatannya dengan Lasmi, semua kebohongannya, semuanya terasa seperti beban yang tak bisa dia lepaskan. Telepon berdering di tangan Doni, ia menatap layar ponselnya yang menunjukkan nama Dewi. Hatinya berdebar, setelah beberapa detik ragu akhirnya ia mengangkat telepon itu. "Assalamualaikum Mas Doni," suara Dewi terdengar lembut di ujung sana, meskipun sedikit terdengar lelah. "Waalaikumsalam Dewi, kamu baik-baik aja kan?" tanya Doni dengan cemas mencoba terdengar tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. "Iya Mas, alhamdulillah, aku baik-baik aja, cuma capek aja dari perjalanan panjang," jawab Dewi dengan suara lembut yang sudah lama tak terdengar oleh Doni. "Capek? Kamu di mana sekarang?" "Cepat ceritakan," tanya Doni berusaha menahan kegugupan di hatinya.
Dewi tertawa pelan. Aku di rumah teman, Mas. Ada sedikit urusan yang harus diselesaikan. Tapi insya Allah aku akan pulang minggu depan. Aku minta maaf karena selama ini nggak bisa telepon. Biaya telepon luar negeri itu mahal, Mas. Jadi aku lebih banyak diem aja, nunggu pulang. Doni terdiam, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Seharusnya dia memahami keadaan Dewi, tapi saat itu juga pikirannya kembali ke masa-masa yang penuh dengan kebohongan dan dosa yang dia buat. Aku ngerti kok Dewi, yang penting kamu baik-baik aja, aku gak marah. Suara Doni terdengar menenangkan, meskipun ia merasa ada ketegangan yang sangat terasa di dadanya. Aku janji Mas, setelah aku pulang nanti kita mulai semuanya dari awal. Aku minta maaf kalau selama ini aku gak bisa sering telepon, sahut Dewi. Doni menghela nafas panjang. Aku ngerti Dewi, kamu sudah berusaha keras di sana. Aku malah yang harus minta maaf. Kamu jauh dan aku gak bisa menjaga rumah ini dengan baik. Dewi terdiam sejenak, mungkin merasa ada kejanggalan di suara Doni. Mas, kenapa kayaknya kamu gak tenang? Ada apa? Doni terkejut mendengar pertanyaan Dewi. Sejenak dia terdiam, berpikir apakah harus jujur atau tetap menyembunyikan semua kesalahannya. Gak apa-apa Dewi, aku cuma kangen kamu. Dewi mendengus pelan, seolah tidak terlalu yakin dengan jawaban Doni. Kangen? Kamu pasti banyak cerita ya Mas? Udah lama kita nggak komunikasi, pasti banyak yang terjadi. Aku nggak tahu kalau kamu sudah banyak berubah atau enggak. Kamu yakin masih kangen sama aku? Pertanyaan Dewi seperti pisau tajam yang menusuk hati Doni. Ia bisa merasakan ketidakpastian dalam suara Dewi, dan itu semakin mengingatkannya pada apa yang telah ia lakukan selama Dewi pergi. Iya, aku kangen Dew. Kamu nggak usah khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Jawab Doni dengan suara yang lebih sedikit berat. Semoga kamu beneran Mas. Aku berharap kita bisa mulai lagi seperti dulu, tapi aku juga berharap kamu jujur sama aku. Doni mengatupkan gigi, merasakan beratnya beban yang harus dia sembunyikan. Apa maksud kamu? Ada yang aku rasa aneh Mas, setiap kali aku tanya kamu soal keadaan kita, kamu jawabnya dengan tidak terbuka. Aku gak tahu kenapa, tapi aku berharap kita bisa mulai jujur satu sama lain, kata Dewi dengan lembut. Doni mengusap wajahnya menahan nafas yang terasa sesak. Aku janji akan jujur Dewi. Setelah kamu pulang kita akan bicara semuanya, aku janji. Baik Mas, aku tunggu ya. Sebelum Doni sempat menjawab, Dewi menambahkan. Mas, jangan lupa doa ya, aku harap kita bisa melewati semua ini bersama. Insya Allah Dewi, aku akan berusaha. Aku akan menunggu kamu pulang. Setelah telepon itu berakhir, Doni merasa seperti disambar petir. Perasaan cemas dan bersalah menggerogoti dirinya. Ia merasa berat untuk menghadapinya, apalagi dengan kenyataan bahwa Lasmi masih ada di luar sana, mengandung anaknya. Dewi istrinya akan pulang dengan harapan untuk memperbaiki semuanya, tidak tahu apa-apa tentang kebohongan yang tetap ia bangun. Doni berjalan mondar-mandir di rumah, berpikir bagaimana caranya agar semua ini tetap terjaga. Bagaimana ia bisa menyembunyikan kenyataan ini dari Dewi dan dari ibu mertuanya yang tidak pernah curiga. Beberapa hari setelah percakapan itu, Doni bertemu lagi dengan Lasmi. Ia merasa harus bertemu dengan Lasmi untuk membahas langkah selanjutnya. Mereka bertemu di tempat yang aman, jauh dari perhatian orang lain. Mas, gimana kabar Dewi? Tanya Lasmi, suaranya terdengar cemas. Dewi akan pulang minggu depan, jawab Doni sambil menatap Lasmi dengan penuh kekhawatiran. Lasmi terdiam sejenak, lalu berkata, Doni, aku takut kalau Dewi tahu semua ini. Apa yang akan kamu lakukan? Doni menghela nafas panjang. Aku gak tahu mbak, aku benar-benar gak tahu. Aku gak bisa kehilangan Dewi, tapi aku juga gak bisa ninggalin kamu. Lasmi menatapnya, matanya penuh dengan kecemasan. Kita gak bisa terus begini Don. Aku gak bisa terus sembunyi. Kalau Dewi tahu tentang kita, semuanya akan hancur. Jangan khawatir mbak, aku akan cari cara agar semua ini gak terbongkar. Tapi untuk sekarang, kita harus tetap menjaga jarak. Dewi akan pulang dan aku harus bertanggung jawab. Jadi kamu mau terus berdusta? Lasmi bertanya, suaranya mulai terdengar kecewa. Doni menunduk, merasa hancur. Aku gak mau berdusta mbak, tapi aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku takut semuanya akan rusak. Doni kembali ke rumah dengan pikiran yang semakin kacau. Rencananya untuk menyembunyikan semuanya semakin sulit. Dewi akan pulang dan segala kebohongannya dengan Lasmi akan segera terbongkar. Namun dia tidak bisa menghentikan perasaannya terhadap Lasmi, meskipun itu berarti mengkhianati Dewi yang telah berjuang keras untuk keluarganya. Pulangnya Dewi setelah 3 tahun bekerja di luar negeri membawa harapan baru bagi keluarga kecil itu. Doni yang merasa bersalah namun penuh ketakutan berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia berjanji untuk menjadi suami yang baik, memperbaiki kesalahan-kesalahannya, dan membuat Dewi merasa dicintai kembali. Namun kebahagiaan yang dipertahankan dengan kebohongan dan penipuan akhirnya menemui titik klimaks yang tak bisa lagi dihindari. Hari itu cuaca begitu cerah, seolah menyambut kepulangan Dewi yang telah lama dinantikan. Doni telah menyiapkan segala sesuatunya, rumah rapi, makanan favorit Dewi, dan suasana hati yang penuh harapan.
Bahkan ibu mertuanya yang telah lama menanti-nanti kedatangan anak perempuan satu-satunya itu ikut bergembira. Mereka berkumpul di ruang tamu menunggu kedatangan Dewi. Tak lama kemudian pintu terbuka dan Dewi masuk dengan senyuman lebar di wajahnya. Meski tubuhnya sedikit lelah, matanya yang bersinar cerah menunjukkan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Doni langsung berlari menyambutnya dan memeluknya erat. "Dewi, akhirnya kamu pulang," kata Doni dengan suara serak, mencoba menahan perasaan yang mulai mendesak di dadanya. Dewi tersenyum menatap suaminya dengan penuh kasih sayang. "Aku rindu rumah, Mas, rindu kamu. Aku harap semuanya akan baik-baik saja, kan?" Doni mengangguk merasa berat di dada. "Iya Dewi, semuanya akan baik-baik saja, aku janji. Kita akan mulai semuanya dari awal." Ibu mertuanya yang berdiri di belakang Doni juga ikut memeluk Dewi. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. "Alhamdulillah kamu sudah pulang, nak. Aku sangat merindukanmu." Dewi tersenyum dengan tulus. "Aku juga rindu kalian semua. Maaf aku nggak bisa sering-sering komunikasi." Mereka semua duduk di ruang tamu berbincang tentang kehidupan Dewi selama 3 tahun merantau. Dewi menceritakan pengalaman dan cerita-cerita lucu yang ia alami di luar negeri. Sementara Doni dan ibu mertuanya mendengarkan dengan antusias. Meskipun ada rasa canggung, Dewi bisa merasakan kehangatan di rumah ini seolah tak ada yang berubah. Namun di balik senyum manis Doni, ada rasa cemas yang terus menghantuinya. Seiring berjalannya waktu, perasaan takut itu semakin kuat. Doni tahu bahwa waktunya semakin dekat dan dia harus menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa dia sembunyikan. Beberapa hari setelah kepulangan Dewi, suasana rumah kembali normal. Dewi dan Doni mulai menjalani rutinitas mereka sebagai pasangan suami istri, meski ada ketegangan kecil di beberapa situasi. Dewi merasa bahagia bisa kembali ke rumah, namun kebahagiaan itu segera dirusak oleh kedatangan Lasmi. Pada suatu pagi, ketika Dewi sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan, Lasmi tiba-tiba muncul di depan rumah. Dewi yang sedang memasak tak menyadari kedatangannya. Lasmi berdiri di depan pintu dengan ekspresi serius, sambil memegang bayi kecil yang dibalut selimut. Doni yang kebetulan keluar dari kamar, terkejut melihat Lasmi. Ia langsung merasakan ada yang salah. "Lasmi, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Doni, suaranya bergetar. Ia melihat Lasmi dengan cemas. Lasmi menatap Doni dengan tatapan yang keras. "Ini anakmu, Doni," jawabnya dengan suara penuh emosi. Doni terdiam sejenak, tubuhnya terasa kaku. "Apa maksudmu anak saya?" Lasmi mengangguk. "Iya, ini anak kita, Doni. Aku hamil dan melahirkan anakmu. Dan sekarang aku datang untuk memberitahumu karena aku gak bisa terus bohong. Kamu gak bisa menghindar dari tanggung jawabmu." Doni merasa dunia seakan berhenti berputar. Dalam hatinya rasa cemas dan kebingungan bercampur aduk. Ia menatap Lasmi yang kini tampak lebih tegas dari sebelumnya. "Ini tidak mungkin, Lasmi. Dewi." "Tunggu, Mas Doni." Tiba-tiba suara Dewi terdengar dari belakang. Ia muncul di ambang pintu dapur, terkejut melihat Lasmi yang membawa bayi. Matanya melirik tajam kepada Doni yang kini tampak kebingungan. Dewi merasa darahnya berdesir. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Doni hanya bisa diam, tidak tahu harus menjelaskan apa. Lasmi tersenyum miris dan melangkah masuk ke dalam rumah. "Ini anak Doni, Dewi," kata Lasmi tanpa ragu. "Dan sekarang aku ingin kita bicarakan dengan jujur, Doni dan aku. Kami sudah terlalu lama berbohong." Dewi terdiam, hatinya hancur. Semua yang ia bangun selama ini, semua impian tentang kebahagiaan setelah pulang, semuanya hancur dalam sekejap. "Doni." Dewi akhirnya bersuara. Suaranya bergetar, penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. "Kamu, kenapa? Kenapa kamu lakukan ini semua sama aku?" Doni mencoba menjelaskan, tapi Dewi sudah tidak bisa mendengar apa-apa lagi. 3 tahun aku merantau, bekerja keras, jauh dari kamu, dan kamu malah melakukan ini. Kamu gak sayang sama aku, Don. Kamu bohongin aku selama ini. Doni ingin sekali mengatakan sesuatu, ingin sekali memohon maaf, tapi mulutnya terasa terkunci. Lasmi berdiri di sampingnya, hanya bisa terdiam merasakan betapa beratnya situasi ini. "Mas, aku gak tahu harus bagaimana lagi. Aku minta maaf, tapi aku gak bisa lari dari kenyataan ini. Ini anak kita." Dewi memandang Doni dengan mata yang penuh kebencian. "Aku gak percaya sama kamu, Doni. Kamu pikir aku bisa menerima ini? Kamu pikir aku bisa maafin kamu? Kalian berdua keluar dari rumah ini." Dewi menunjuk pintu dengan tangan gemetar. Lasmi terdiam menatap Dewi dengan tatapan penuh penyesalan. Namun ia tahu bahwa ini adalah akibat dari apa yang telah terjadi. Ia tidak bisa terus bersembunyi, semua sudah terungkap. "Maafkan aku, Dewi," kata Lasmi, suaranya rendah dan penuh penyesalan. "Aku gak pernah berniat untuk menghancurkan rumah tangga kalian." Tapi Dewi tidak bisa mendengarkan. Matanya dipenuhi air mata yang kini tak bisa lagi ia tahan. "Kamu gak perlu minta maaf. Keluar, kalian berdua keluar dari sini," teriak Dewi. Suaranya pecah. Doni dan Lasmi berjalan keluar dari rumah dengan perasaan hancur. Mereka tidak tahu harus kemana.
Doni merasa seperti terjatuh dari tempat yang sangat tinggi, tak tahu bagaimana cara bangkit kembali. Semua yang ia miliki sekarang sudah hilang. Di sisi lain, Dewi menatap rumah itu dengan hati yang hancur. Ia merasa dirinya telah dikhianati. Semua pengorbanannya selama 3 tahun merantau, semua cinta yang ia berikan kepada Doni seakan tidak berarti apa-apa. Doni berjalan tanpa tujuan bersama Lasmi. Keduanya terlantar di jalanan, bingung akan nasib mereka ke depan. Tak ada tempat yang bisa mereka tuju, tak ada yang bisa mereka harapkan lagi. Sementara itu, Dewi menutup pintu rumah dengan keras, mengunci dirinya dari dunia luar. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasakan kekecewaan yang begitu mendalam, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua kebohongan itu telah menghancurkan segalanya. Doni dan Lasmi berlarian tanpa arah, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup mereka selanjutnya. Dewi tetap terkunci di dalam rumah, merasakan sakit yang tak bisa diungkapkan. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan, namun satu hal yang pasti, hidup mereka kini telah berubah selamanya. Semua yang mereka miliki, semua yang mereka impikan, telah hancur oleh kebohongan. Dan tak ada lagi yang tahu apakah mereka akan pernah bisa kembali lagi.